Pernikahan kami, bagi banyak orang, tampak seperti kisah dari majalah gaya hidup. Rumah megah dengan arsitektur modern minimalis berdiri kokoh di pusat kota, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan suami yang dipandang banyak orang sebagai pria ideal, tampan, berpendidikan, sekaligus sukses. Ditambah lagi, ayahku, seorang pengusaha ternama yang membangun kerajaan bisnis dari nol, mempercayakan perusahaan keluarga kepadanya. Bagi orang luar, kami adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang diidolakan. Aku masih ingat jelas hari ketika ayah menyerahkan kunci perusahaan ke tangan suamiku. Ruang rapat di lantai atas gedung itu dipenuhi jajaran direksi dan manajer, semuanya bertepuk tangan, seolah menyaksikan penobatan seorang raja baru. Suamiku, dengan senyum penuh percaya diri, menundukkan kepala penuh hormat. "Terima kasih, Pak, saya akan menjaga kepercayaan ini. Saya akan memimpin perusahaan ini demi keluarga," katanya lantang. Dan aku, duduk di sampingnya, merasa bangga setengah mati. Aku pikir, inilah awal kehidupan sempurna yang hanya bisa diimpikan banyak wanita. Ayahku bukanlah orang sembarangan. Ia keras, disiplin, dan tidak mudah percaya pada orang lain. Tetapi suamiku berhasil mengambil hatinya. Ia menilai menantunya itu cerdas, punya visi, dan mampu melanjutkan tongkat estafet bisnis keluarga. Aku sendiri merasa lega. Aku tidak terlalu menyukai urusan bisnis yang penuh angka dan strategi. Aku lebih senang mengurusi hal-hal sosial, kegiatan amal, dan mendampingi ibu. Maka ketika suamiku dipercaya memimpin, aku merasa hidupku menjadi semakin ringan. Aku hanya perlu mendukungnya, menjadi istri yang baik, dan menjaga rumah tangga kami tetap harmonis. Hari-hari awal pernikahan kami adalah masa-masa indah. Suamiku selalu pulang tepat waktu, membawakan bunga, bahkan tak jarang mengejutkanku dengan hadiah kecil. Kami makan malam bersama, berbicara tentang rencana masa depan, dan tertawa seolah tak ada yang bisa menggoyahkan kami. Aku, yang tumbuh di keluarga mapan, merasa menemukan sosok yang bisa menyeimbangiku. Ia sederhana, tapi ambisius. Ia tegas, tapi penuh kasih. Aku percaya sepenuh hati bahwa cintanya padaku tulus. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis muda di depan lobi kantor perusahaan. Tubuhnya mungil, wajahnya sederhana, kulitnya sedikit legam terbakar matahari, dan tatapannya penuh rasa cemas. Aku berhenti, menoleh, dan bertanya pelan, "Mencari siapa, Dek?" Dia tampak gugup, menunduk dalam-dalam. Saya mencari pekerjaan, Bu," katanya. "Perusahaan ini sedang membuka lowongan. Saya hanya punya ijazah SMA, saya bisa bekerja apa saja. Tolong, saya benar-benar butuh pekerjaan." Saat itu aku melihat air matanya menetes, membasahi pipi yang tampak lusuh. Bajunya sederhana, terlalu sederhana untuk berdiri di lobi kantor besar seperti itu. Aku merasakan sesuatu menusuk dadaku, perasaan kasihan. Aku membayangkan bagaimana jika aku di posisinya, berjuang hanya untuk sekadar bisa makan atau membayar kontrakan. Tanpa pikir panjang, aku berkata, "Tunggu sebentar. Ayo ikut aku." Aku membawanya masuk ke lantai atas, langsung menemui suamiku yang tengah sibuk di ruangannya. "Sayang, ini ada gadis yang butuh pekerjaan. Tolong, jadikan dia asistenmu." Aku merasa kasihan sekali padanya, pintaku dengan nada lembut. Suamiku sempat menatapku heran, lalu menatap gadis itu dari ujung kepala hingga kaki. Setelah beberapa detik hening, ia mengangguk. "Baiklah, kalau kamu yang minta, mulai besok, kamu bisa bekerja sebagai asisten pribadi saya. Gajinya lumayan, kontrakanmu pasti bisa terbayar." Aku tersenyum lega, sementara gadis itu menunduk sambil menangis haru. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini." Sejak hari itu, gadis itu menjadi bagian dari hidup kami. Namanya Sinta. Awalnya, ia tampak polos, lugu, dan penuh hormat. Ia memanggilku, "Mbak," dengan nada manis, selalu tersenyum setiap kali aku datang ke kantor. Ia bekerja cekatan, menyiapkan berkas, mengatur jadwal suamiku, bahkan sering mengingatkan hal-hal kecil yang terlupa. Dalam waktu singkat, Sinta jadi kepercayaan suamiku di kantor. Aku tidak merasa cemburu.
Justru aku menganggapnya seperti adik sendiri. Aku tahu, hidupnya sulit. Ia sering bercerita dengan mata berkaca-kaca tentang ibunya di kampung yang sakit-sakitan, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, tentang betapa sulitnya mereka bertahan hidup. Hatiku tergerak. Aku bahkan beberapa kali memberinya uang tambahan, membiayai kontrakannya, dan membelikannya pakaian agar ia terlihat lebih pantas saat bekerja di kantor besar. Anggap aku kakakmu, Sin, ucapku suatu malam ketika ia datang ke rumah membawa beberapa dokumen untuk suamiku. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang. Aku akan bantu sebisa mungkin. Ia tersenyum, matanya berbinar, seolah penuh rasa terima kasih. Mbak terlalu baik. Saya nggak tahu bagaimana harus membalas. Saya janji, saya akan selalu setia sama Mbak dan Bapak. Kalimat itu terasa tulus. Aku percaya sepenuhnya. Bagaimana tidak? Setiap kali ia datang ke rumah, ia tampak begitu ramah. Ia membantu menyiapkan teh, bercanda dengan ibuku, bahkan kadang menemaniku belanja. Aku benar-benar tidak pernah menaruh curiga sedikitpun. Hari-hari pun berlalu. Suamiku semakin sibuk. Ia sering berkata, "Sayang, aku harus rapat malam ini, mungkin pulang agak larut. Jangan tunggu aku ya." Dan aku, dengan penuh pengertian, mengangguk. Aku percaya padanya. Aku percaya pada suamiku, dan aku percaya bahwa Sinta, asistennya, menjaga dia dengan baik. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum Sinta yang manis, di balik kata-katanya yang penuh sopan santun, tersembunyi niat busuk yang bahkan tidak pernah kubayangkan sedikitpun. Namun pada saat itu, hidupku masih terasa sempurna. Aku masih buta oleh rasa percaya. Aku masih menutup mata, menganggap semua baik-baik saja. Suamiku memimpin perusahaan, aku sibuk dengan kegiatan sosial, dan Sinta, aku menganggapnya sebagai adik yang setia. Aku tidak tahu, semua yang kuanggap sempurna itu hanya sebuah topeng rapuh, menunggu waktu untuk runtuh. Hari-hari kebersamaan kami terus berjalan. Aku bahkan pernah mengajak Sinta berlibur bersama keluargaku ke Bali. Ia tampak begitu gembira, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat pantai. "Mbak, saya nggak pernah mimpi bisa ke tempat begini," katanya dengan senyum lebar. Aku tertawa kecil, menepuk bahunya. "Anggap saja ini balasan kecil atas kerja kerasmu." Aku tidak sadar, di sanalah, di tepi pantai yang sama, suatu hari kelak, ia akan berusaha merebut segalanya dariku. Awalnya, semua masih berjalan seperti biasa. Suamiku pulang larut malam, tapi aku selalu menganggapnya wajar. Ia memimpin perusahaan besar, tentu banyak urusan yang harus dibereskan. Aku tidak pernah merasa perlu menuduh atau mengeluh. Aku percaya, setiap tetes keringatnya ia curahkan untuk membangun masa depan kami bersama. Namun perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik naluri seorang istri. Suatu malam, ketika aku sedang merapikan jas kerjanya, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat muda menempel di kerah. Rambut itu terlalu halus untuk disebut kebetulan. Aku terdiam cukup lama, menatap helai rambut itu dengan perasaan asing yang tiba-tiba muncul. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin saja itu rambutku sendiri yang tidak sengaja menempel saat aku merapikan bajunya beberapa hari lalu. Aku membuang helai itu ke tempat sampah dan berusaha melupakan. Tapi kejadian serupa terus terulang. Ada aroma parfum yang asing menempel pada jasnya. Bukan aroma parfumku. Wangi itu lembut, sedikit manis, dan terlalu khas untuk diabaikan. Aku yakin aku pernah mencium aroma yang sama, ya, aroma itu sama persis dengan parfum yang sering dipakai Sinta. Hati kecilku mulai goyah. Malam itu aku mencoba bertanya dengan nada bercanda saat kami makan malam bersama. "Sayang, kamu ganti parfum, ya? Kok baunya agak beda dari biasanya?" Suamiku tersenyum tipis, lalu dengan cepat menjawab, "Oh, mungkin karena aku duduk dekat klien perempuan saat rapat tadi siang. Kamu tahu kan, kadang parfum orang bisa menempel." Aku mengangguk pelan, berusaha mempercayai penjelasannya. Tapi ada nada gugup yang terasa asing dari suaranya. Hari-hari berikutnya, alasan pulang larut makin sering terdengar. "Ada rapat mendadak," katanya. "Ada proyek besar," katanya lagi. Aku menunggu di rumah, duduk sendirian di ruang tamu,
menatap jam dinding yang berdetak lambat. Setiap kali aku mencoba menelepon, seringkali ia tidak menjawab. Hanya balasan singkat berupa pesan, "Sedang sibuk, jangan tunggu aku." Rasa sepi mulai merayap dalam hatiku. Padahal dulu, suamiku tidak pernah membiarkanku merasa sendirian. Yang lebih membuatku resah, setiap kali Sinta datang ke rumah untuk mengantarkan dokumen, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pandangannya pada suamiku bukan lagi sekadar tatapan seorang bawahan pada atasan. Ada binar berbeda, samar, seperti ada rahasia yang mereka simpan. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku masih meyakinkan diriku sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka berani mengkhianatiku. Aku yang menolong Sinta masuk ke perusahaan ini. Aku yang memperlakukannya seperti adik sendiri. Aku yang mempercayai suamiku sepenuh hati. Namun kenyataan semakin sulit diabaikan. Suatu sore, aku datang mendadak ke kantor, berniat memberikan kejutan pada suamiku. Aku membawa makanan kesukaannya, berniat membuatnya senang di tengah kesibukan. Tapi ketika aku masuk ke ruangan, aku mendapati pintu terkunci dari dalam. Aku mengetuk berulang kali, dan setelah beberapa menit, pintu dibuka oleh Sinta dengan wajah yang tampak tegang. "Oh, Mbak, maaf. Pak tadi lagi telepon penting. Saya nggak bisa langsung bukain pintu," katanya gugup. Aku menatapnya cukup lama, berusaha membaca wajahnya. Suamiku berdiri di belakangnya, tersenyum kaku. "Sayang, kok nggak bilang mau datang? Aku kan lagi rapat," katanya sambil menyambutku. Aku hanya tersenyum, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Tapi di sudut meja, aku melihat 2 gelas kopi masih hangat dan tumpukan berkas yang seolah baru saja disingkirkan terburu-buru. Sepulangnya dari kantor malam itu, aku menangis dalam diam di kamar. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak punya bukti. Semua hanya firasat. Dan firasat seringkali benar. Aku mulai memperhatikan lebih banyak detail. Suamiku sering membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan tidur pun selalu menaruh ponsel di bawah bantal. Ia lebih sering tersenyum sendiri ketika membaca pesan, lalu buru-buru menutup layar saat aku mendekat. Sinta pun mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia lebih berani menatap mataku lama, seakan ingin memastikan aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kadang aku menangkap senyum samar di wajahnya saat ia bicara dengan suamiku, senyum yang dulu tak pernah kulihat. Aku mulai menyelidiki dalam diam. Aku tidak ingin gegabah. Aku belajar menyembunyikan rasa sakitku di balik senyuman. Aku masih tertawa di depan keluarga, masih menampilkan wajah bahagia di hadapan orang lain. Tapi di balik itu, hatiku mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku berhasil membuka laptop suamiku ketika ia sedang mandi. Jantungku hampir melompat saat menemukan folder khusus dengan nama samar, Project Terenggal. Aku membukanya, dan ternyata berisi beberapa dokumen rencana. Tapi bukan rencana bisnis. Bukan proposal perusahaan. Melainkan catatan biaya, kontrak vendor, dan daftar kontak WO. Aku membaca dengan cepat, dan mataku membelalak. Ada rencana pemesanan gaun pengantin, reservasi hotel tepi pantai, bahkan pembayaran awal untuk catering mewah. Semua detailnya begitu rapi, begitu matang, seolah sudah disusun berbulan-bulan. Tanganku bergetar. Air mataku jatuh menodai layar. Pernikahan. Mereka merencanakan sebuah pernikahan. Aku menutup laptop itu sebelum ia keluar dari kamar mandi. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadapnya, menahan isak dalam sunyi. Aku berpura-pura tidur saat ia memelukku. Sejak saat itu, aku tahu dengan pasti, suamiku bukan hanya berubah, ia sudah berkhianat. Dan Sinta, gadis desa yang dulu aku tolong, ternyata menikamku dari belakang. Namun aku memilih diam. Aku tidak langsung meledak. Aku tidak ingin membuat mereka merasa menang. Aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Aku harus sabar, harus pandai menyusun langkah. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani. Aku ingin mereka merasa yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa. Biarlah mereka terus merencanakan, biarlah mereka terus menenun jaring pengkhianatan itu. Karena pada akhirnya, akulah yang akan mengguntingnya sampai hancur berkeping-keping. Aku berjanji pada diriku sendiri malam itu, kalian pikir aku diam dan buta.
Kalian pikir aku hanya istri bodoh yang bisa ditipu. Tapi kalian salah besar. Aku akan menunggu saat yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, semua yang kalian bangun akan aku hancurkan, seolah tidak pernah ada. Setelah malam itu, setelah aku menemukan folder rahasia di laptopnya, aku tidak lagi bisa memandang pernikahanku dengan cara yang sama. Setiap senyum suamiku kini terasa seperti topeng. Setiap tatapannya, setiap sentuhan tangannya di bahuku, hanya meninggalkan luka baru di hatiku. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku sudah menemukan jejak rencana busuknya. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku sedang mengamati setiap langkahnya. Karena aku tahu, untuk bisa menghancurkan mereka, aku harus memiliki bukti yang lengkap. Hari-hari berikutnya, aku berubah menjadi orang lain. Aku tetap tersenyum di hadapannya, tetap menyapanya lembut, bahkan tetap menyiapkan sarapan untuknya. Tetapi di balik itu, aku memperhatikan setiap detail. Aku mulai mencari cara untuk masuk lebih dalam ke rahasia yang mereka simpan. Aku menyadari bahwa suamiku selalu sangat berhati-hati dengan ponselnya. Ia tidak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat mandi, ponsel itu tetap ia bawa masuk. Sementara laptopnya selalu terkunci dengan password. Tetapi aku sudah tahu celahnya, ia sering menggunakan password yang sama untuk beberapa hal. Malam itu, ketika ia sudah tertidur lelap setelah minum sedikit wine, aku mengambil ponselnya dengan hati-hati. Jemariku bergetar, tetapi aku berhasil menebak pola sandinya. Jantungku hampir berhenti ketika layar itu terbuka. Aku menahan napas, lalu mulai membuka aplikasi email. Dan disitulah, segalanya terbongkar lebih jelas dari apa yang pernah kubayangkan. Ada puluhan email masuk dan keluar dengan alamat WO terkenal. Mereka membicarakan detail demi detail pernikahan, tema dekorasi pantai, daftar menu catering mewah, bahkan undangan khusus yang hanya dibuat untuk tamu terbatas. Semua menggunakan bahasa yang manis, seolah-olah antara pengantin dan penyelenggara pesta. Yang membuatku semakin sakit, di setiap email itu mereka menuliskan nama pengantin, Satria Sinta. Nama suamiku. Nama asistennya. Aku hampir menjatuhkan ponsel itu dari tanganku. Air mataku mengalir deras. Tangisku tertahan, dada sesak seolah diremas kuat-kuat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku melanjutkan membuka dokumen yang mereka lampirkan. Ada desain gaun pengantin mewah dari desainer internasional, gaun putih panjang dengan detail renda yang menawan. Gaun itu tidak pernah aku miliki, padahal aku adalah istrinya yang sah. Dan kini, ia menyiapkan gaun spektakuler itu untuk Sinta. Tidak hanya itu, ada juga bukti transfer uang ratusan juta ke rekening vendor-vendor pernikahan. Semuanya menggunakan rekening perusahaan. Rekening yang seharusnya ia jaga demi amanah ayahku. Aku ingin menjerit malam itu, ingin membangunkannya, ingin menampar wajahnya keras-keras. Tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh gegabah. Aku tahu, jika aku langsung meledak, mereka bisa saja memutar balik cerita. Aku butuh strategi. Aku butuh waktu. Aku memutuskan untuk mendokumentasikan semua bukti itu. Aku mengambil foto layar satu persatu, menyimpannya di flash disk yang kuselipkan di tempat rahasia. Aku menyiapkan folder khusus dengan nama samar, berisi semua bukti perselingkuhan mereka. Keesokan harinya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menemaninya sarapan, bercakap ringan seperti biasa. Bahkan ketika Sinta datang untuk menjemputnya, aku masih bisa tersenyum. Aku tahu, mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Dan itu yang membuatku semakin kuat. Sejak hari itu, aku mulai mengikuti mereka diam-diam. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk memastikan semua dugaanku benar. Aku tidak ingin hanya mengandalkan bukti digital. Aku ingin ada saksi, ada foto, ada laporan nyata. Detektif itu bekerja cepat. Dalam beberapa minggu, ia sudah memberiku foto-foto yang membuat perutku mual. Suamiku dan Sinta terlihat berjalan berdua di butik gaun pengantin, menandatangani kontrak. Mereka juga makan malam romantis di restoran mewah, bergandengan tangan tanpa rasa bersalah. Bahkan ada foto mereka berdiri di tepi pantai, berbicara dengan WO, tampak begitu mesra. Ketika aku melihat foto-foto itu, aku hampir tidak bisa mengenali suamiku sendiri.
Wajahnya yang dulu penuh cinta padaku, kini tampak begitu bahagia di samping wanita lain. Wanita yang dulu aku tolong, wanita yang dulu aku anggap adik sendiri. Aku teringat malam-malam ketika Sinta datang ke rumah, duduk di sofa sambil bercerita dengan wajah penuh kepura-puraan. Ia sering berkata, "Mbak, saya senang sekali bisa kerja di sini. Mbak itu sudah kayak malaikat buat saya." Dan ternyata, di balik kata-kata manis itu, ia sedang merencanakan bagaimana merebut segalanya dariku. Aku merasa dikhianati dengan cara paling kejam. Tetapi lagi-lagi, aku memilih diam. Aku tahu, semakin aku terlihat tidak tahu apa-apa, semakin lengah mereka. Biarlah mereka merasa percaya diri. Biarlah mereka mengira rencana besar mereka akan berhasil. Aku mulai menyusun strategi balasan. Dalam diam, aku mendatangi bank untuk mengecek semua rekening yang ada atas nama suamiku. Dan benar saja, ada beberapa rekening yang baru dibuka beberapa bulan terakhir, dengan arus keluar masuk uang dalam jumlah besar. Uang perusahaan, uang keluargaku, ia gunakan untuk membiayai pernikahan haramnya. Aku tersenyum pahit di depan teller bank. Baiklah, kalau itu caramu bermain, aku pun bisa lebih kejam. Aku sudah memikirkan langkah-langkah kecil. Aku akan membekukan semua rekening dan kartu ATM yang ia gunakan. Aku akan menarik semua aset yang ada atas namanya sebelum ia sempat memindahkannya. Aku akan memberitahu ayahku, tetapi bukan sekarang. Aku ingin waktu yang tepat, waktu di mana semua topeng sudah runtuh. Aku pulang ke rumah sore itu dengan hati penuh luka, tapi juga penuh api balas dendam. Aku tahu, aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tetapi aku bisa memastikan mereka tidak akan pernah menikmatinya. Aku akan menghancurkan setiap detail yang sudah mereka siapkan dengan susah payah. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang wanita yang dulu polos, penuh cinta, dan percaya. Kini, yang kulihat adalah wajah seorang istri yang dikhianati. Wajah seorang wanita yang siap berubah menjadi api. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Baiklah, Satria. Baiklah, Sinta. Kalian sudah memilih jalan kalian. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku akan diam. Tapi kalian salah besar. Aku akan menghancurkan pesta pernikahan kalian. Aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan, tepat di saat kalian merasa hampir menang. Aku tersenyum dingin pada bayanganku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa menjadi korban. Untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang, bukan karena hatiku damai, tetapi karena aku sudah punya rencana. Aku selalu percaya, kepercayaan yang rusak tidak akan pernah kembali utuh. Malam ketika aku menemukan semua bukti perselingkuhan mereka, sesuatu di dalam diriku mati. Tetapi di saat yang sama, sesuatu yang lain lahir, api dingin yang membakar dengan tenang, bukan dengan amarah membabi buta. Aku tahu, balas dendam tidak boleh dilakukan dengan tergesa. Balas dendam harus direncanakan, disusun dengan detail, sama halnya seperti mereka menyusun pesta pernikahan mewah itu. Jika mereka bisa merencanakan pengkhianatan dengan begitu rapi, maka aku akan merencanakan kehancuran mereka dengan lebih sempurna. Pagi itu, aku melangkah masuk ke bank dengan wajah datar. Aku mengenakan blazer hitam sederhana, rambutku kuikat rapi. Seolah aku hanya seorang wanita yang sedang mengurus administrasi biasa. Padahal, di kepalaku, aku sedang menandatangani vonis mati untuk pesta pernikahan mereka. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Sapa customer service ramah. Aku menyerahkan beberapa dokumen kepemilikan rekening dan surat kuasa dari perusahaan. Semua aset, rekening, bahkan kartu kredit suamiku, sejatinya masih berada di bawah kendali keluarga besarku. Ayahku memang pintar, meskipun ia mempercayakan perusahaan kepada menantunya, seluruh aset besar tetap atas nama keluarga. Dan aku, sebagai putri tunggal, memiliki kuasa penuh. Saya ingin semua kartu debit dan kredit atas nama Satria dibekukan. Segera. Mulai hari ini juga, ucapku dengan nada tegas, nyaris tanpa ekspresi. Petugas itu tampak kaget. Baik, Bu. Apakah ada alasan khusus? Aku tersenyum tipis.
Ada penyalahgunaan dana. Dan saya tidak ingin 1 rupiah pun keluar tanpa izin saya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua akses keuangan suamiku terblokir. ATM yang biasa ia gunakan untuk membayar vendor, kini hanya sebuah kartu plastik mati. Aku bisa membayangkan wajahnya nanti saat ia mencoba menarik uang dan mesin menolak. Aku bisa mendengar nada paniknya saat menyadari semua saldo lenyap. Aku bisa melihat bagaimana Sinta, si gadis desa yang kini bermimpi menjadi ratu pesta pantai, mulai meradang ketika uang tidak lagi mengalir. Dan itu baru langkah pertama. Beberapa hari berikutnya, aku bergerak lebih jauh. Aku mendatangi notaris keluarga, membawa berkas yang sudah lama kusimpan. Rumah yang kami tempati, mobil yang ia gunakan, bahkan saham-saham yang ia banggakan, semua masih atas nama ayahku dan aku. Suamiku hanya seorang pengelola, bukan pemilik. Aku ingin semua aset yang selama ini digunakan Satria ditarik. Catat atas nama baru, jangan biarkan ia memiliki akses lagi, perintahku. Notaris itu menatapku sejenak, mungkin heran dengan nada dingin yang jarang kudengar dari diriku sendiri. Tapi ia tidak banyak bertanya. Ia tahu, keluarga kami punya aturan. Sekali aku mengambil alih, tidak ada yang bisa menentangnya. Dalam waktu 2 minggu, semua kendaraan yang biasa ia pakai ditarik. Akun investasi ditutup. Bahkan apartemen kecil yang diam-diam ia sewa untuk proyek rapat malam, juga kukunci dengan paksa. Aku tahu apartemen itu bukan untuk bisnis, aku sudah melihat laporan detektif yang menunjukkan ia sering datang bersama Sinta. Aku tersenyum pahit saat menandatangani dokumen terakhir. 1 demi 1, tanah yang kalian pijak akan kutarik. Sampai kalian tidak punya tempat lagi untuk berdiri. Aku tahu pesta mewah itu adalah kebanggaan mereka. Pantai dengan dekorasi putih, gaun pengantin spektakuler, catering dengan hidangan internasional. Semuanya sudah mereka rancang dengan detail. Maka aku pun bergerak ke arah itu. Aku menghubungi wedding organizer yang selama ini mereka gunakan. Aku berpura-pura sebagai calon pengantin wanita yang ingin memastikan detail acara. Suaraku kubuat lembut, penuh wibawa. Dan karena semua kontrak berada atas nama perusahaan yang notabene milik keluargaku, mereka tidak mencurigai apapun. Ya, Bu, semua sudah siap. Dekorasi akan sesuai dengan tema Romantic Ocean. Untuk catering, kami sudah pesan menu khas Italia dan Jepang. Gaun pengantin dari desainer internasional juga sudah hampir selesai, jelas salah satu koordinator dengan penuh semangat. Aku tersenyum, meski dadaku perih. Bagus, tapi saya ingin membatalkan semua. Segera. Hitung sebagai keputusan resmi perusahaan. Koordinator itu terdiam kaget. Membatalkan, Bu? Tapi, semua sudah hampir selesai. Kami sudah menerima DP dari pihak. Ada penyalahgunaan dana. Semua kontrak batal. Segera. Jika tidak, saya pastikan perusahaan Anda tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan keluarga kami. Nada suaraku dingin, tidak memberi ruang untuk perdebatan. Dalam dunia bisnis, kata-kataku adalah hukum. Dalam hitungan hari, 1 persatu vendor mulai menarik diri. Catering mengirimkan surat pembatalan, dekorasi pantai dibatalkan, gaun pengantin tidak jadi dikirim. Dan yang paling manis, semua pembayaran tidak bisa dikembalikan karena kontrak dipegang atasku. Artinya, bukan mereka yang rugi, tetapi Satria dan Sinta yang kehilangan segalanya. Aku bisa membayangkan wajah mereka saat mendapat telepon itu. Panik, marah, saling menyalahkan. Dan aku hanya duduk di ruang tamu rumahku, menyesap teh hangat sambil tersenyum puas. Aku tahu, langkah terakhir harus melibatkan ayahku. Karena jika hanya aku yang melawan, mereka mungkin masih bisa mencari celah untuk bangkit. Tetapi jika ayahku, pemilik sejati perusahaan, sudah tahu, maka pintu terakhir mereka akan tertutup selamanya. Suatu malam, aku duduk bersama ayah di ruang kerjanya. Aku menaruh flash disk berisi semua bukti di atas meja. Ayah, inilah alasan kenapa aku ingin bicara serius malam ini, kataku dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. Ayah menatapku dengan tatapan tajamnya, tatapan seorang pria yang sudah puluhan tahun mengarungi kerasnya dunia bisnis. Ia membuka file demi file, foto demi foto. Wajahnya semakin muram, rahangnya mengeras.
Setelah hening beberapa menit, ia menutup laptopnya dengan keras. Aku sudah memberikan kepercayaan penuh padanya. Dan ini yang dia lakukan, suaranya berat, penuh kemarahan yang ditahan. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ayah, aku tidak bisa lagi hidup dengan orang seperti itu. Dia bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga ayah. Dia gunakan uang perusahaan untuk pesta haram itu. Ayah menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan penuh tekad. Baiklah, besok juga aku akan mengumumkan pemecatannya. Dia sudah tidak pantas lagi memimpin. Semua ini akan berakhir. Aku menutup wajahku dengan tangan, menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua rencanaku perlahan berjalan. Aku tahu hari itu akan tiba. Hari ketika semua topeng mereka runtuh. Hari ketika semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Dan aku bersumpah, aku tidak akan goyah. Suamiku mungkin masih mengira aku istri yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Sinta mungkin masih merasa dirinya calon ratu yang sebentar lagi berdiri di pelaminan mewah. Tapi mereka tidak tahu, semua yang sudah mereka bangun dengan penuh kesombongan, sebentar lagi akan hancur berantakan. Aku menunggu hari itu dengan sabar. Aku menunggu mereka terperangkap dalam jaring mereka sendiri. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang menolak dikalahkan. Aku akan menunjukkan bahwa mengkhianati kepercayaan seorang istri bukan hanya kesalahan, melainkan dosa besar yang pantas dibayar dengan kehancuran. Hari-hari menjelang pesta pernikahan mereka seharusnya menjadi masa paling indah. Aku tahu betul, di benak Satria dan Sinta, semuanya sudah terbayang jelas. Panggung putih di tepi pantai, gaun spektakuler yang melambai ditiup angin laut, hidangan mewah tersaji di meja panjang, serta tamu-tamu penting yang berdecak kagum. Mereka membayangkan diri mereka berdiri anggun, menjadi raja dan ratu sehari. Namun yang tidak mereka tahu, pesta itu hanya tinggal ilusi. Karena di balik layar, aku sudah menarik seutas demi seutas tali yang menopang panggung mimpi mereka. Dan kini, satu persatu mulai runtuh. Aku masih ingat jelas malam ketika Satria pulang dengan wajah masam. Ia melempar jasnya ke sofa dan duduk dengan wajah gelisah. "Kenapa, sayang?" tanyaku lembut, pura-pura polos. Ia mengusap wajahnya kasar. "Sial, vendor catering tiba-tiba batal. Katanya ada masalah kontrak, pembayaran dianggap tidak sah. Padahal uang sudah aku transfer." Aku menahan senyum. Dalam hatiku, aku berteriak puas. Tentu saja mereka batal, Satria. Karena aku yang memerintahkan. Aku berpura-pura kaget. "Masa sih? Kok bisa begitu? Mungkin salah paham? Nanti aku bantu cek deh, siapa tahu ada jalan keluar." Ia hanya mendengus, lalu meraih ponselnya dan mulai menelepon orang. Dari nadanya yang meninggi, aku tahu ia sudah sangat tertekan. Hari-hari berikutnya, kabar buruk bertubi-tubi datang. Gaun pengantin yang sudah hampir selesai tiba-tiba ditarik karena pembayaran diblokir. Dekorasi pantai dibatalkan karena klien tidak memenuhi kontrak. Bahkan hotel yang mereka pesan mendadak memberikan pengumuman bahwa reservasi dianggap hangus. Satria semakin gelisah. Setiap malam, ia pulang dengan wajah kusut, menatap layar ponselnya tanpa henti. Telepon masuk silih berganti, isinya hanya keluhan dan pembatalan. Sementara itu, aku duduk manis di ruang tamu, menyeduh teh hangat, seolah tidak tahu apa-apa. Puncaknya terjadi suatu pagi ketika ia hendak menarik uang tunai. Aku melihat dari jauh saat ia memasukkan kartu ATM ke mesin, menunggu, lalu wajahnya berubah pucat. Ia mencoba sekali lagi, memasukkan kartu lain, dan hasilnya sama. Transaksi ditolak. Ia memaki pelan, lalu menelepon pihak bank dengan nada panik. Setelah 10 menit berbicara, ia menutup ponsel dengan wajah muram. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan nada prihatin, padahal dalam hatiku aku sudah tahu jawabannya. "Entah kenapa, semua rekeningku dibekukan," jawabnya dengan suara berat. "Aku nggak bisa ambil uang sepeser pun. Padahal aku butuh dana besar sekarang." Aku menahan tawa yang hampir pecah. "Selamat datang di neraka yang kau buat sendiri, Satria." Malamnya, aku melihat ia duduk di ruang kerja, kepala tertunduk,
kertas-kertas berceceran di meja. Sinta datang beberapa kali, wajahnya terlihat tegang. Aku bisa mendengar suara mereka dari balik pintu. Aku nggak peduli, Mas. Aku sudah janji ke keluargaku, aku bakal jadi pengantin di pantai itu. Kamu harus cari cara. Suara Sinta meninggi, penuh tuntutan. Aku sudah coba, Sin. Semua vendor batal, rekeningku diblokir. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini, sahut Satria frustrasi. Aku tersenyum di balik pintu. Inilah momen yang kutunggu, mereka mulai saling menyalahkan. Ayahku tidak butuh waktu lama untuk bergerak. Setelah kuberikan semua bukti, ia memanggil Satria ke ruangannya di kantor pusat. Hari itu aku sengaja ikut, pura-pura ingin menemani. Satria tampak tidak curiga, ia hanya gelisah karena masalah pernikahan yang berantakan. Kami masuk ke ruang kerja ayah. Suasana tegang. Ayah duduk di kursi besarnya, wajahnya dingin seperti batu. Satria, suaranya berat, aku sudah melihat laporan keuangan. Ada banyak penyalahgunaan dana. Uang perusahaan dipakai untuk hal-hal pribadi. Apa penjelasanmu? Satria terdiam, wajahnya pucat pasi. Pak, saya bisa jelaskan. Itu hanya sementara. Nanti akan saya ganti. Ganti? Suara ayah meninggi. Uang ratusan juta kau pakai untuk pesta pernikahan dengan asistenmu, dan kau bilang akan ganti. Aku menunduk, pura-pura terkejut. Padahal aku sendiri yang memberikan bukti itu ke ayah. Satria mencoba meraih tangan ayah, suaranya memelas. Pak, saya mohon beri saya kesempatan. Semua ini salah paham. Cukup, bentak ayah. Mulai hari ini, kau resmi dipecat. Kau tidak lagi punya jabatan di perusahaan ini. Semua aksesmu kututup. Anggap kau tidak pernah ada di sini. Suasana hening. Aku bisa mendengar napas Satria terengah, seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia menoleh padaku, berharap aku akan membelanya. Tapi aku hanya menatapnya datar, tanpa ekspresi. Sayang, katakan sesuatu, suaranya hampir berbisik. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, aku sudah katakan, aku tidak bisa hidup dengan pengkhianat. Sepulang dari kantor, aku sengaja membiarkan Satria dan Sinta bertemu di ruang tamu. Aku bersembunyi di balik pintu, mendengarkan percakapan mereka. Apa yang kamu lakukan, Mas? Kenapa semua hancur begini? Suara Sinta terdengar tajam. Aku nggak tahu, Sin. Tiba-tiba semua rekeningku diblokir, aset ditarik, perusahaan juga memecatku. Semua berantakan. Berarti kamu nggak berguna. Aku sudah tinggalkan semuanya demi kamu. Aku sudah percaya kamu bisa bahagiain aku. Tapi ternyata kamu cuma laki-laki gagal. Aku menutup mulutku agar tidak tertawa. Inilah yang layak mereka dapatkan, saling mencabik ketika keadaan sulit. Satria mencoba menenangkan, tapi Sinta menepis tangannya. Aku nggak mau tahu. Kalau sampai pernikahan kita batal, aku nggak akan pernah maafin kamu. Aku bisa membayangkan wajah Satria saat itu, hancur, putus asa. Malam itu, ketika Satria masuk ke kamar dengan wajah kusut, aku sudah menunggunya. Kopernya sudah kusiapkan, pakaian-pakaiannya sudah kumasukkan. Apa ini? Tanyanya dengan suara parau. Aku tidak mau hidup dengan pengkhianat, jawabku dingin. Ambil barang-barangmu. Pergi dari rumah ini malam ini juga. Ia terdiam, menatapku dengan mata memohon. Sayang, tolong jangan begini. Aku bisa jelaskan, aku bisa perbaiki. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi suaraku tegas. Tidak ada yang bisa kau perbaiki. Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku hanya ingin kau pergi. Dan besok, aku akan ajukan cerai. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Aku menunjuk ke pintu. Keluar. Satria akhirnya menyeret kopernya keluar rumah. Langkahnya berat, bahunya tertunduk. Sinta menunggunya di luar, wajahnya penuh amarah. Dan aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka pergi dengan senyum dingin. Beberapa hari setelah itu, kabar tentang kegagalan pesta mereka menyebar di kalangan vendor dan kerabat. Semua orang tahu, Satria dipecat, asetnya hilang, pernikahan batal. Reputasinya hancur. Sinta pun kehilangan segalanya.
Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun spektakuler, tidak ada mimpi menjadi istri bos besar. Yang tersisa hanyalah seorang wanita murahan yang merebut suami orang dan berakhir dengan kehinaan. Aku menatap semua itu dari kejauhan, duduk di balkon rumahku sambil menyesap kopi. Hatiku masih perih, tetapi ada kepuasan dingin yang mengalir. Aku berhasil. Aku tidak membiarkan mereka tertawa di atas penderitaanku. Aku membuat mereka menelan kehancuran mereka sendiri. Malam itu, setelah kuusir dari rumah, aku berdiri lama di ambang pintu. Kupandangi punggung Satria yang semakin menjauh, menyeret koper dengan langkah berat. Sinta menunggunya di bawah pohon, wajahnya penuh kemarahan dan kecewa. Mereka berdua lalu masuk ke mobil tua yang entah dari mana datangnya, mungkin hasil pinjaman. Dari balik jendela, aku melihat mereka bertengkar hebat. Suara teriakannya bahkan masih terdengar samar hingga mobil itu menghilang di tikungan. Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega sekaligus getir. Lega karena aku berhasil melepaskan pengkhianat itu dari hidupku. Getir karena aku masih saja menyisakan secuil luka. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu berjanji sehidup semati tega menghancurkan rumah tangga demi seorang asisten rendahan? Namun aku menepis semua rasa itu. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Mulai saat ini, hanya ada satu hal yang akan kulakukan, menyaksikan kehancuran mereka dengan mata kepalaku sendiri. Keesokan harinya, kabar sudah tersebar luas. Satria dipecat dari perusahaan, semua aset ditarik, rekening dibekukan, rumah mewah yang selama ini kami tinggali resmi menjadi milikku penuh. Ia tak punya apa-apa lagi, kecuali baju di koper dan wanita yang telah merebutnya dariku. Aku mendapat laporan dari orang-orang yang kupercayai. Ternyata mereka berdua menumpang di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ironis sekali. Dulu Sinta yang pernah aku tolong, aku yang membayar kontrakan pertamanya, aku yang memberinya pekerjaan, kini harus kembali ke titik semula. Bedanya, kali ini ia tidak punya aku untuk menopang hidupnya. Hari-hari pertama, mereka masih berusaha tegar. Satria berkeliling mencari pekerjaan, sementara Sinta pura-pura setia mendampinginya. Tapi dunia tidak lagi ramah. Reputasi Satria sudah jatuh. Semua perusahaan tahu, ia dipecat karena skandal keuangan. Tak ada yang mau menerimanya. Sinta mulai resah. Hidup di kontrakan sempit bukanlah mimpi yang ia kejar. Ia membayangkan dirinya menjadi nyonya besar, mengenakan perhiasan mahal, berjalan anggun di pesta. Bukan duduk di kursi plastik, makan mie instan 3 kali sehari. Tak butuh waktu lama sebelum pertengkaran mereka semakin sering. Aku nggak percaya kamu laki-laki gagal begini, bentak Sinta suatu malam, suaranya sampai terdengar keluar jendela. Aku sudah berusaha, Sin. Semua pintu tertutup. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, sahut Satria dengan suara parau. Berusaha? Itu bukan alasan. Kamu janji bakal bahagiain aku. Sekarang lihat, kita tinggal di tempat kayak kandang ayam begini. Aku malu sama tetangga. Aku bisa membayangkan wajah Satria saat itu, penuh keputusasaan. Ia mungkin menyesal telah mengkhianatiku, tapi sudah terlambat. Setiap hari pertengkaran itu berulang. Tentang uang, tentang makanan, tentang masa depan. Sinta yang dulunya manis, lembut, penuh pura-pura, kini menampakkan wajah aslinya. Serakah, penuh tuntutan, tak pernah puas. Sisa uang yang mereka sembunyikan pun akhirnya habis. Aku sudah pastikan, semua akses finansial Satria ditutup rapat. Tidak ada satupun rekening yang bisa disentuh. Mereka mulai meminjam sana-sini. Beberapa teman lama Satria sempat membantu, tetapi begitu tahu masalahnya, mereka menjauh. Tak ada yang mau menolong seorang pria yang mencuri uang perusahaan dan menceraikan istrinya demi selingkuhan. Hutang menumpuk. Penagih mulai datang ke kontrakan, mengetuk pintu dengan kasar. Sinta ketakutan, sementara Satria hanya bisa menunduk, menanggung malu. Puncaknya, suatu hari seorang penagih berteriak di depan kontrakan, "Hei, Satria, jangan lari dari utangmu. Kau kira bisa sembunyi di sini?" Tetangga-tetangga berkerumun, menatap penuh cemoohan. Sinta menutup wajahnya dengan tangan, sementara Satria terdiam membeku. Orang-orang di sekitarku sering membisikkan kabar tentang mereka. Ada yang dengan sengaja memotret kontrakan reot itu,
Ada pula yang melaporkan bagaimana mereka sering bertengkar di depan umum. Aku mendengarkan semua kabar itu sambil menyeruput teh hangat di ruang keluarga. Ada kepuasan aneh di dalam hatiku. Bukan karena aku bahagia melihat penderitaan orang lain, tetapi karena aku tahu, keadilan benar-benar datang pada waktunya. Mereka dulu ingin menertawakan aku, ingin menghinaku dengan pesta megah di tepi pantai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, aku yang duduk tenang di rumah megah, mereka yang merangkak di tanah penuh debu. Yang paling mengejutkan, beberapa minggu kemudian aku mendapat kabar baru. Sinta, yang sudah tak tahan hidup miskin, mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Seorang pemilik toko bangunan yang cukup kaya di daerah itu. Awalnya hanya curhat-curhat kecil, lalu makan malam bersama. Dan akhirnya, Sinta sering pulang larut malam dengan alasan mencari kerja sampingan. Aku hampir tertawa terbahak saat mendengar cerita itu. Seorang perebut suami kini direbut pula oleh laki-laki lain. Benar-benar karma yang manis. Satria tentu saja akhirnya mengetahui. Mereka bertengkar hebat. Suara pecahan piring terdengar hingga keluar rumah. Sinta menjerit, "Aku nggak mau hidup miskin begini. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih aku masa depan, bukan pecundang kayak kamu." Satria terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Seakan belum cukup, kabar buruk lain datang menimpa mereka. Kontrakan yang mereka tempati menunggak berbulan-bulan. Pemilik rumah mengusir mereka dengan kasar, mengusir barang-barang mereka ke jalanan. Aku sempat mendapat foto dari seorang kenalanku, koper tua, pakaian berantakan di trotoar, Satria duduk lemas menatap tanah, sementara Sinta pergi begitu saja dengan pria lain, meninggalkannya sendirian. Satria benar-benar hancur. Tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada istri. Semua hilang. Dan aku hanya duduk di ruang tamu, menatap foto itu dengan senyum tipis. Inilah puncak dari semua yang mereka rencanakan. Malam itu aku duduk di balkon rumahku, menatap langit berbintang. Ada rasa puas yang tak bisa digambarkan. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghancurkan mereka. Aku hanya menarik tali, membiarkan mereka terjerat dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ada sedikit rasa iba. Aku masih manusia. Bagaimanapun juga, Satria pernah menjadi suamiku. Aku pernah mencintainya dengan tulus. Namun rasa iba itu segera kutepis. Kau memilih jalanmu sendiri, Satria. Kau memilih dia, kau memilih keserakahan. Dan inilah harga yang harus kau bayar. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Masih ada luka yang harus kusembuhkan, masih ada masa depan yang harus kugapai. Tapi satu hal pasti, aku sudah terbebas dari belenggu pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Satria semakin menghilang. Ia seperti ditelan bumi. Orang-orang bilang ia merantau ke kota lain, mencari pekerjaan serabutan. Ada yang bilang ia jatuh sakit. Ada pula yang mengatakan ia mencoba menghubungi keluarganya, tapi ditolak mentah-mentah. Sinta? Ia resmi menjadi simpanan pria kaya itu. Hidupnya mungkin sedikit lebih baik secara materi, tapi reputasinya hancur. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai wanita murahan yang merebut suami orang, lalu ditinggalkan. Dan aku berdiri tegak, melanjutkan hidupku. Aku masih memiliki ayah, keluarga, dan sahabat-sahabat sejati. Aku masih punya harga diri yang tidak bisa dibeli dengan pesta megah atau gaun spektakuler. Pada akhirnya, bukan pesta yang menentukan siapa pemenang, tapi siapa yang mampu bertahan ketika badai datang. Dan akulah yang bertahan. Akulah yang menang. Minggu-minggu setelah semua badai itu berlalu, aku merasakan keheningan yang berbeda. Rumah besar yang dulu terasa seperti penjara kini berubah menjadi ruang kebebasan. Tidak ada lagi wajah pengkhianat yang setiap hari membuat dadaku sesak. Tidak ada lagi senyum palsu seorang asisten yang menusuk dari belakang. Aku duduk di ruang kerja, menatap meja besar yang dulu selalu dipenuhi laporan keuangan perusahaan. Kini aku hanya meletakkan buku catatan, pena, dan laptop. Semua terasa lebih ringan. Aku tidak lagi terbebani oleh urusan rumah tangga yang penuh kepalsuan. Namun, meski aku sudah memenangkan pertempuran, aku tahu peperangan sebenarnya ada di dalam diriku sendiri, melawan luka,
trauma, dan rasa takut untuk percaya pada orang lain. Hari pertama setelah perceraian itu resmi, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Aku menatap wajahku yang mulai terlihat letih, garis halus di bawah mata, dan senyum yang lama tidak kutemukan. Sudah cukup menangis, bisikku pada diri sendiri. Mulai sekarang, kau berhak bahagia. Kalimat itu menjadi mantraku setiap pagi. Aku bangun lebih awal, berolahraga ringan, memasak makanan sehat untuk diriku sendiri, lalu berangkat ke kantor dengan hati yang jauh lebih lega. Di perusahaan, banyak karyawan yang semula canggung padaku kini mulai kembali akrab. Mereka tahu aku adalah korban pengkhianatan, dan entah bagaimana, rasa hormat mereka justru semakin besar. Mereka melihatku bukan hanya sebagai anak pemilik perusahaan, tetapi sebagai perempuan kuat yang mampu berdiri setelah dihancurkan. Ayahku pun semakin dekat denganku. Ia sering mengajakku berbincang malam-malam, memberikan nasihat, sekaligus memintaku untuk ikut aktif dalam keputusan perusahaan. Kau punya ketajaman, Nak, katanya suatu malam. Aku ingin suatu saat nanti kau benar-benar bisa memimpin. Aku terharu. Aku sadar, di balik semua luka, ada jalan baru yang terbuka untukku. Aku tidak ingin terus-menerus memikirkan masa lalu. Maka aku mencoba hal-hal baru. Aku ikut kelas melukis, bergabung dengan komunitas membaca, bahkan sesekali ikut kegiatan sosial membantu anak-anak jalanan. Rasanya luar biasa. Aku menemukan diriku kembali, sisi yang selama ini terkubur oleh kesibukan rumah tangga dan peran sebagai istri. Di kelas melukis, aku bertemu banyak orang yang sederhana tapi tulus. Tidak ada yang peduli aku siapa, tidak ada yang melihatku karena uang atau status. Mereka hanya melihat hasil coretan kuas di atas kanvas. Suatu sore, saat aku tengah memulas sket biru muda, seorang wanita parubaya menghampiri dan berkata, "Lukisanmu tenang sekali. Kau pasti punya jiwa yang dalam." Aku tersenyum kecil. "Jiwaku baru saja disembuhkan sedikit demi sedikit," jawabku. Sejak remaja, aku selalu bermimpi memiliki bisnis sendiri, bukan sekadar meneruskan perusahaan ayah. Aku ingin membuat sesuatu dari nol, sesuatu yang benar-benar mencerminkan diriku. Kini, aku merasa saatnya tiba. Aku mulai merancang rencana bisnis kecil-kecilan, sebuah galeri sekaligus kafe yang memadukan seni dan suasana hangat. Tempat di mana orang bisa datang, menyeruput kopi, membaca buku, atau hanya duduk menatap lukisan. Aku bercerita pada ayah tentang rencana itu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum bangga. Itu ide bagus. Aku akan mendukungmu, tapi ingat, jalankan dengan hatimu, bukan dengan uangku. Aku mengangguk. Inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dalam proses merancang bisnis itu, aku sering bertemu dengan banyak orang. Arsitek, desainer interior, hingga pemasok kopi. Suatu hari, aku dipertemukan dengan seorang konsultan bisnis yang direkomendasikan ayah. Namanya Arga. Lelaki itu berusia awal 30-an, tenang, berwajah teduh, dan berbicara seperlunya. Tidak berlebihan, tidak merendahkan. Pertemuan pertama kami singkat, hanya membahas anggaran dan strategi pemasaran. Tapi ada sesuatu pada dirinya yang berbeda. Ia tidak menatapku sebagai anak pemilik perusahaan besar. Ia hanya melihatku sebagai klien yang punya mimpi. Di pertemuan berikutnya, ia bahkan berkata, "Aku tahu kamu punya luka besar, tapi aku juga bisa lihat semangatmu untuk bangkit. Itu yang penting." Aku terdiam, hatiku seperti diketuk. Aku belum siap untuk cinta, tapi kata-kata itu menyentuhku. Butuh waktu lama sebelum aku berani membuka diri pada orang lain. Aku masih trauma. Setiap kali ada lelaki yang bersikap terlalu baik, aku selalu curiga, apakah ia tulus, atau hanya ingin memanfaatkan? Namun, Arga berbeda. Ia tidak pernah mencoba masuk terlalu jauh. Ia selalu menjaga jarak, memberikan ruang, dan menghargai batasan. Pernah suatu sore, setelah rapat panjang, ia berkata pelan, "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Tidak sebagai konsultan, tapi sebagai manusia biasa." Aku menatapnya lama. Ada kejujuran di matanya yang membuatku sedikit demi sedikit percaya. Aku tidak langsung jatuh cinta. Tidak. Tapi aku belajar membuka hati, meski hanya satu celah kecil.
Sesekali kabar tentang Satria dan Sinta masih sampai ke telingaku. Ada yang bilang Satria sakit parah dan tidak punya biaya berobat. Ada yang mengatakan Sinta sudah ditinggalkan pria kaya itu dan kembali bekerja sebagai pelayan toko. Aku hanya mendengarkan tanpa banyak reaksi. Dulu aku ingin mereka hancur sehancur-hancurnya. Kini, setelah semua benar-benar terjadi, aku justru merasa tidak perlu lagi mengingat mereka. Hidup mereka sudah selesai dengan sendirinya, bisikku. Aku tidak perlu ikut menambah. Itu tanda bahwa lukaku mulai benar-benar sembuh. Aku tidak lagi membutuhkan balas dendam sebagai bahan bakar hidupku. Aku mulai menjalani hidupku sendiri. Setelah berbulan-bulan persiapan, akhirnya hari pembukaan galeri kafe itu tiba. Aku berdiri di depan pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ratusan orang. Hanya keluarga, sahabat dekat, beberapa rekan kerja, dan orang-orang dari komunitas seni yang menemaniku. Suasana hangat. Lukisan-lukisan terpajang di dinding, aroma kopi segar memenuhi ruangan, tawa bercampur obrolan ringan. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Inilah kebahagiaanku sekarang, pikirku. Bukan pesta di tepi pantai dengan gaun spektakuler, tapi ruang kecil penuh ketulusan. Arga hadir sore itu. Ia hanya duduk di pojok, tersenyum sambil mengangkat cangkir kopinya ke arahku. Aku membalas senyumnya dengan anggukan kecil. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tapi aku tahu, sesuatu perlahan tumbuh di antara kami. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku berdiri sendirian di dalam kafe. Lampu temaram, kursi tersusun rapi, lukisan berjejer indah. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Tidak ada rasa dendam, tidak ada amarah, hanya rasa syukur. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Kau sudah melewati badai, bisikku. Dan sekarang, kau berlayar di laut yang tenang. Hidupku belum sempurna. Aku belum tahu apakah akan menikah lagi, apakah akan jatuh cinta lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut sendirian. Aku tidak lagi takut kehilangan. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah lama yang dulu penuh kenangan bersama Satria. Aku berdiri di depan pintu kamar utama, mengingat semua pertengkaran, semua tangisan. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Semua itu hanyalah masa lalu. Aku sudah keluar dari sana, dan aku sudah menjadi diriku yang baru. Sebelum pergi, aku berbisik lirih ke udara, terima kasih, karena telah mengkhianatiku. Tanpa pengkhianatan itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatanku sendiri. Aku melangkah keluar, menutup pintu, dan berjalan ke arah matahari sore yang mulai meredup. Di sana, jalan baru menungguku. Hari-hari selanjutnya, aku menjalani hidup dengan tenang. Galeri kafe itu mulai dikenal, semakin banyak orang datang. Aku sibuk, tapi bahagia. Arga semakin sering hadir, bukan hanya sebagai konsultan, tapi sebagai teman. Kami berbincang tentang banyak hal, tertawa, kadang berdebat. Tidak ada paksaan, tidak ada drama. Hanya hubungan sederhana yang tulus. Dan aku tahu, entah cepat atau lambat, hatiku akan siap benar-benar terbuka lagi. Untuk saat ini, aku sudah cukup. Aku sudah bangkit. Aku sudah menemukan jalan baruku. Matahari sore merayap turun di ufuk barat, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan laut. Aku duduk di teras galeri kafe, menatap pengunjung yang masih sibuk bercengkerama sambil menyeruput kopi. Suasana hangat itu membuatku tersenyum. Siapa sangka, setelah semua badai yang pernah menghantamku, aku bisa sampai di titik ini, damai, utuh, dan penuh rasa syukur. Hidupku dulu seolah runtuh. Aku pernah merasa tidak ada lagi jalan keluar selain terus menjerit dalam hati, menahan sakit akibat pengkhianatan orang yang paling kupercaya. Aku pernah mengira dunia berhenti berputar ketika suami dan asisten yang kuanggap adik sendiri menusukku dari belakang. Namun waktu dan keberanian mengajariku sesuatu. Luka bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Dulu, aku selalu bertanya, mengapa aku? Mengapa harus aku yang dikhianati, padahal aku sudah begitu tulus memberi?
Kini, aku bisa memandang masa lalu itu tanpa lagi merasa terbakar oleh amarah. Aku justru bisa mengangguk dan berkata dalam hati, ya, itulah jalanku. Karena pengkhianatan itulah aku menemukan diriku yang sebenarnya. Satria dan Sinta sudah menjadi bagian dari sejarahku. Mereka pernah hadir, pernah merusak, tetapi juga secara tidak langsung membentukku menjadi lebih kuat. Jika tanpa mereka, mungkin aku tidak akan pernah belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar janji, melainkan juga kejujuran dan penghargaan. Mereka sudah lenyap dari hidupku dengan segala kehancuran yang mereka buat sendiri. Dan aku memilih untuk tidak lagi menoleh ke arah sana. Sosok ayah menjadi penyelamatku dalam gelap. Ia yang menegakkan bahuku ketika aku hampir roboh, ia yang membangkitkan keyakinan bahwa aku masih punya masa depan. Dari dirinya aku belajar bahwa kasih sayang sejati tidak pernah meninggalkan. Kini, setiap kali aku mengelola galeri kafe ini atau duduk bersamanya membicarakan rencana perusahaan, aku selalu ingat kata-katanya, jalani dengan hatimu, bukan dengan dendam. Aku bersyukur, aku masih punya ayah yang mempercayaiku, bahkan setelah aku hampir hancur. Tempat kecil ini menjadi lambang kebangkitanku. Setiap lukisan yang tergantung di dinding bukan hanya sekadar karya seni, tapi potongan jiwaku yang dulu pernah pecah, lalu kususun kembali menjadi sesuatu yang indah. Pengunjung yang datang sering memuji kehangatan tempat ini. Mereka tidak tahu, kehangatan itu lahir dari luka yang telah kering. Di sini aku belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu mewah. Tidak perlu pesta spektakuler di tepi pantai, tidak perlu gaun pengantin yang berkilau. Bahagia bisa sederhana, secangkir kopi hangat, tawa kecil, dan perasaan damai di hati. Ah, lelaki itu, Arga. Aku tidak tahu bagaimana cara semesta mengirimkannya di saat yang tepat. Ia tidak datang dengan gempita, tidak dengan janji manis, melainkan dengan keteduhan yang tulus. Kami tidak buru-buru. Tidak ada cinta yang dipaksakan. Hanya obrolan panjang, diskusi serius tentang bisnis, hingga tawa ringan saat membicarakan hal-hal sepele. Sedikit demi sedikit, aku belajar mempercayai laki-laki lagi. Mungkin suatu saat nanti, aku akan jatuh cinta padanya. Mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, kehadirannya mengajarkanku bahwa masih ada lelaki baik di dunia ini yang tidak datang untuk merusak, melainkan untuk menemani. Jika dulu aku dikenal sebagai istri dari seorang pria yang dipercaya mengelola perusahaan ayahku, kini aku dikenal sebagai diriku sendiri. Aku bukan lagi bayangan seseorang, bukan lagi pelengkap dari sebuah nama besar. Aku adalah aku. Aku adalah perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit. Yang pernah hancur, tapi menyusun dirinya kembali. Yang pernah dikhianati, tapi memilih untuk tidak membiarkan dendam membunuh hatinya. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Kadang aku membayangkan bisa berbicara dengan diriku yang dulu, yang sedang menangis di tengah malam karena merasa dunia runtuh. Aku ingin memeluknya dan berkata, "Bertahanlah. Kau memang merasa sendirian sekarang, tapi percayalah, suatu hari nanti kau akan bersyukur atas semua ini. Kau akan berdiri tegak, jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Jangan takut kehilangan orang yang tidak pantas, karena mereka hanya membuka jalan untukmu menemukan dirimu sendiri." Jika aku bisa kembali ke masa itu, mungkin aku tidak akan menangis separah dulu. Tapi di sisi lain, mungkin memang air mata itu yang menguatkanku. Pengkhianatan memang luka paling perih. Rasanya seperti ditikam oleh tangan yang paling kita percaya. Tapi justru dari situ aku belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibangun dengan tipu daya. Cinta sejati itu jujur, sederhana, dan selalu ada bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan aku memilih untuk menunggu cinta semacam itu, atau bahkan jika tidak datang pun, aku tetap bisa bahagia dengan diriku sendiri. Karena yang paling penting, aku sudah menemukan cinta untuk diriku sendiri. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan mulai menyala, dan laut di kejauhan hanya tampak sebagai bayangan gelap. Aku menutup buku catatan di pangkuanku, lalu menghirup kopi yang sudah mulai dingin. Aku tersenyum. Hidupku bukan lagi tentang membalas sakit hati. Hidupku kini tentang melangkah maju, tentang mencintai hal-hal kecil, tentang berterima kasih pada setiap detik yang masih kupunya. Dan kalau suatu hari nanti aku kembali dihadapkan pada badai,
Aku tahu aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Karena aku sudah pernah hancur dan aku tahu rasanya bangkit. Inilah aku, perempuan yang dulu hampir musnah karena pengkhianatan, tapi kini berdiri tegak dengan kebahagiaan baru. Masa laluku sudah kututup. Masa depanku masih misteri. Tapi hari ini aku hidup dengan utuh. Dan itu sudah lebih dari cukup.